Untuk suaranya udah masuk nih. Oh, iya. Sering connect kali berikut. Sering? Oke, tapi dah no. Oke. Oke. Suara sampun mlebet nggih. Suara sampun connect nggih. Sampun. Oke, alhamdulillah. Ya, nabda ya ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Wa mubasyarah naqra al-hadis al-ba'dahu. Ma susila tafadhal iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Al-hadithu al-hadi wal sittuna. Al-ihsanu fi dhabhi. An Shiddadi bin Ausin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinu az-dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Al-ihsanu naw'ani. Ihsanun fi ibadatil khaliqi bi an ya'budallaha ka'annahu yarahu fa in lam yakun yarahu fa innallaha yarahu fa huwa al-jiddu fil qiyami bi huquqillahi ala wajhin nashi wa takmili laha wa ihsani fi huquqil khalqi wa aslul. Iya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Al-hadisul hadi wa sittuna al-ihsanu fi dhabhi, yaitu berbuat ihsan di dalam menyembelih. Insyaallah ya, kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah korban. Bagaimanakah cara ihsan di dalam menyembelih itu? Al-ihsan fi dhabhi an Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Waalaikumsalam warahmatullahi. Qad marra hadzal hadis fi hadis arba'in an-nawawiyah, ya. Qad darasna fi hadis arba'in an-nawawiyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, telah mewajibkannya untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Apa contohnya berbuat ihsan itu? Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Maka apabila kamu membunuh, maka perbaikilah cara membunuh. Berbuat baiklah, berbuat ihsannya di dalam membeluh. Fa ahsinul qitlata. Wa idza dabahtum fa ahsinu dibhata. Demikian pula di dalam menyembelih, apabila kalian menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelih. Berbuat ihsanlah di dalam menyembelih. Bagaimana caranya berbuat ihsan dalam menyembelih? Dijelaskan selanjutnya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Coba kita lihat i'rabnya di sini ya ikhwah. Wal yuhidda ini adalah fi'il mudhari'.
Wal yuhidda itu fi'il mudhari', i'rabnya apa? I'rabnya apa Bapak Rohayadin? I'rabnya jazm. Kenapa jazm? Ya, bagus. Barakallahu fiik. Jazm karena ada lam amr. Dan tanda jazmnya apa? Kenapa? Mudhaf. Ya, barakallahu fikum. Wal yuhidda ahad. Ahad di sini kedudukannya sebagai apa? Ahad kedudukannya sebagai apa, Bapak Dwinarjo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik sebagai fa'il. Wal yuhidda ahadukum syafratahu ay sikinahu. Hendaklah kalian, ya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, syafratahu. Ini di antara bentuk ihsan dalam menyembelih. Nanti ya ikhwah, janganlah pisau yang ketul ya, yang tumpul dipakai untuk menyembelih hewan kurban. Assalamualaikum. Wal yurih dabihatahu. Apa makna yurih ya ikhwah? Menyenangkan hewan apa? Sembelihannya. Wal yurih dabihatahu. Sebagian juga menafsirkan di antara bentuk wal yurih dabihatahu adalah setelah menyembelih jangan langsung dikuliti. Tapi biarkan, Waalaikumsalam warahmatullahi, biarkan benar-benar sudah apa? Mati. Terkadang yang Pak Jagal atau yang menyembelih terkadang nggak sabar, langsung dikuliti kakinya, biasanya kakinya dulu. Dan ini nggak boleh. Ya. Al-ihsanu naw'ani. Al-ihsan ada dua macam. Ihsanun fi ibadatil khalqi. Yang pertama adalah ihsan di dalam beribadah kepada Allah Sang Khalik. Bagaimana caranya ihsan kepada Allah dalam beribadah? Dijelaskan dalam hadis Jibril. Yan ya'budallaha ka'annahu yarahu, fa in lam yakun yarahu fa innallaha yarahu. Nah. Wa huwa, dan ini ikhwah, makna huwa ini kembali ke mana? Ihsan. Wa huwal jiddu. Berarti jiddu di sini sebagai apa? Khobarnya bagus. Wa huwal jiddu fil qiyami bi huquqillahi ala wajhin nushi. Ihsan adalah sungguh-sungguh di dalam melaksanakan, di dalam menegakkan hak-hak Allah dengan cara yang murni, dengan cara yang ikhlas, nushi. Maka nasihat itu kan dari nasoha ya, yang secara bahasa kan artinya apa? Murni, ikhlas. Berarti memberikan nasihat itu harus ikhlas. Wa takmini laha, melaksanakan hak Allah dengan cara menyempurnakannya. Laha, dhamir ha kembali ke mana ya ikhwah? Ya bagus, kembali ke hukuk. Ya, barakallahu fikum. Kembali ke hukuk. Wa ihsan. Nah, ihsan di sini i'rabnya apa? Ihsan di sini i'rabnya apa, Bapak Setio Adi? Apa? Iya. Wa takmini laha wa ihsan. Apa i'rab ihsan di sini? Rafa sebagai apa? Mubtada. Mana khabarnya? Rafa sebagai mubtada berarti dia sebagai jumlah baru ya. Ataf ke? At-takmili. Aina sahih mubtada atau ataf ke takmili?
Mubtada atau ataf ke takmini Bapak Eko Hadi? Ataf? Ataf kemana? Takmini. Hal sahih Mas Nazali? An-Nuskhi. Aina sahih Bapak Dwinarjo? Ataf ke jiddu. Hal sahih Bapak Bambang? Apa? Mubtada. Mubtada. Bapak Rohayadim? Atau ke? Wajah. Mas Prasetya? Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ataf ke ihsanun yang baris pertama paling awal. Al-ihsanu nau'ani. Nah, Masya Allah ya. Al-ihsanu nau'ani, ihsanun fi ibadatil khalqi wa ihsanun fi hukukil khalqi. Jadi ya ikhwah, perlu kita tekankan, perlu kita catat dan ingat bahwasanya dalam menentukan ataf itu berdasarkan makna. Tidak yang terdekat ya, tapi berdasarkan apa? Makna yang sesuai. Al-ihsan nau'ani, ihsanun fi ibadatil khaliq wa ihsanun fi hukukil khalqi. Ya. Dan berbuat ihsan fi hukukil khalqi. Khalqi di sini maksudnya apa Mas Prasetya? Iya, makhluk, bagus. Jadi enggak hanya manusia saja ya, tapi semua makhluk. Terkadang kan al-khalqi itu terkadang maknanya manusia, an-nas, tapi di sini makhluk maksudnya. Wa ihsanun fi hukukil khalqi. Dan berbuat ihsan kepada hak-hak makhluk. Ya. Wa aslul ihsani al-wajibi. Naatnya ya. Dan asal ihsan yang wajib ya. Asal dalam ihsan yang wajib adalah apa? Antakuma bi huquqihim al-wajibati. Berarti apa? Melaksanakan hak-hak mereka yang wajib. Antakuma bi huquqihim al-wajibah. Jadi di sana ada ihsan yang hukumnya wajib, yaitu apa? Melaksanakan hak-hak mereka ya, melaksanakan hak-hak manusia ya yang wajib. Al-wajibah di sini kedudukannya sebagai apa, ikhwah? Naat, bagus. Apa contohnya ihsan yang hukumnya wajib? Kal qiyami bi birril walidain. Melaksanakan apa? Berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Wasilatil arham, wajib ya ikhwah menyambung silaturahmi. Bahkan kalau kita ingin umurnya panjang ya, di masa pandemi ini biar umurnya panjang bagaimana? Silaturahim ya? Apa? Bahaya. Silaturahim. Kan tidak harus berkunjung. Nah, tidak harus berkunjung ya. Video call atau tanya kabar atau kirim paket ya. Ya, sekedar tanya kabar itu sudah senang ya. Insyaallah. Ya ikhwah. Melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Dan maknanya luas, bisa memang panjang beneran. Dan ada juga bisa bermakna apa? Barokah umurnya, rezekinya barokah. Wal insafi fi jami'il muamalat, itu berlaku adil dalam seluruh apa? Muamalah. Bagaimana cara insaf fi jami'il muamalat? Bi'i'ta'i jami'i ma 'alaika minal hukuk. Dengan cara memberikan semua apa yang wajib engkau laksanakan berupa hak-hak yang ada. Bi'i'ta'i jami'i ma 'alaika minal hukuk, ya, kewajibanmu untuk menunaikan hak-hak yang ada. Kama annaka ta'khudu malaka wafiyun.
wafiyan, ya. Coba di sini. Apa i'rab wafiyan? Kama annaka ta'khudhu malaka wafiyan. Wafiyan i'rabnya apa ini? Bapak Miftah. Kenapa nasab? Sebagai hal. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Sebagai apa? Hal. Qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum fa umira bil ihsani ila jami'i haula. Fa umira bil ihsani ila jami'i haula. Coba di sini ikhwah. Kama annaka ta'khudhu malaka. Malaka ini apa artinya? Coba terjemahkan. Apa i'rab dari malaka di sini? Malaka itu i'rabnya apa coba? Mas Susilo. Lawan nasab? Maf'ul bih. Maf'ul bih nasab karena maf'ul bih dari ta'khudhu. Maf'ul bih dari ta'khudhu. Hal sahih Mas Prasetya? Nasab sebagai maf'ul bih. Hal sahih Bapak Rohayadim? Maf'ul nasab sebagai maf'ul bih. Bapak Bambang, sahih? Sahih ya? Nasab maf'ul bih. Ya. Hampir benar. Yang benar adalah fi mahalin nasbin sebagai maf'ul bih. Jadi bukan malaka ini bukan harta. Jadi malaka itu bukan mal, hartamu bukan. Tapi ma di sini ma mausul dan laka ini jar majrur. Iya, tadi kan apa namanya bi'ita imma alaika. Tadi kan ma alaika. Ma alaika. Sekarang apa? Malaka. Ada alifnya ya? Kalau ya benar mal juga ada alifnya kan? Iya ada. Malun. Iya. Hah? Bukan. Dia malaka. Menjadi hakmu. Buktinya adalah bi'ita'i jami'i ma alaika. Bi'ita'i ma alaika. Terus juga apa? Kama annaka ta'khudhu malaka. Jadi kamu memberikan apa? Kamu memberikan seluruh apa yang menjadi kewajibanmu berupa hak-hak yang ada, sebagaimana kamu juga mengambil hakmu secara penuh, wafian. Secara apa? Secara penuh. Ini ya, jadi bukan harta, tapi malaka ma mausul dan laka jar majrur. Ya, barakallahu fiik. Dilanjutkan bacanya. Dilanjutkan Bapak Rohayadim. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa yadkhulu fi dalikal al-isani
Al-ihsan i'rabnya apa Bapak Rahayadin? Al-ihsanu Ustaz. Iya, kenapa? Sebagai fa'il. Iya, bagus. Wa yadkhulu fi dzalika al-ihsanu ila jami'i nau'il insani wal ihsani Wal ila ihsan i'rabnya apa? Kenapa wal ihsani? atap Ustaz. Ataf ke? Kenapa jer? Ataf ke mana? Jami'. Ataf ke jami'. Hal sahih jer ataf ke jami'. Bapak Eko Hadi? Ataf ke ihsan berarti i'rabnya apa? Marfu. Ya, bagus barakallahu fiik. Jadi yang marfu karena ataf ke al-ihsan wa yadkhulu fi dzalika al-ihsanu. Ya. Wal ihsanu ila bihaihim Ilal bahaimi ilal bahaimi hatta fi halatil allati tahyah haku allati ini dibaca fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fil halatil lati. fil madi. Fi'il madhi. Bagaimana bacanya? Kalau fi'il madhi? Tajahaqa. Tazahaqa. Sahih Mas maksudnya? Baca fi'il madhi? Tazahaqa. Assalamualaikum warahmatullahi ahlan. Fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' bagaimana bacanya? Tazhaqu. Ya, Pak Bambang sahih? Ya, bagus. Barakallahu fiik. Dia dibaca fi'il mudhari' allati tazhaqu. Ini berarti muannas. Kenapa? Nafsu. Karena ada nufus. Ada apa? Nufusu. Nufus. Nufus itu kan fa'ilnya. Ya. Berarti dia fi'il yang muannas, ada tak taknisnya. Kalau dia fi'il madhi kan enggak ada tak taknisnya. Oh, iya. Ya. Berarti Alati tashaku. ya. Tashaku fiha nufusuha walihada qala sallallahu alaihi wasallam fa idza qataltum fa ahsinu kitlata faman istahaqa kitla maut al maut jibi al maujibah. Coba ulangi Faman istahaqa bagus. qatla Bagus. al maut maujibah. Itu ada huruf apa itu? Sebelum mim ada huruf apa? Oli kan. Ya. Li maujibi Li mujibi. li mujibi qatala. Li mujibi. Qatli. Bagus. Qatlin. Konlin yadribu. Man yadribu huna? Siapa yang yadribu di sini? Ada enggak fa'ilnya? Oh, yudribu kan. Yudrabu. Yudrabu. Bagus. Yudrabu ankuhu. Ankihi. Yudrabu unuquhu. Oh, unuquhu bis saifi. Bagus. Min duni takririn wala tamsilin. Wala tamsilin. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Wa yadkhulu fi dzalika masuk dalam hal tersebutnya ikhwah. Masuk dalam hal tersebut al-ihsanu ila jami'i nau'il insan. Adalah berbuat ihsan kepada seluruh jenis manusia. Jadi memanusiakan manusia. Nguwongke uwong gitu ya. Istilahnya gitu ya. Memanusiakan. Ya, ila jami'i nau'il insani.
Wal ihsanu ilal bahaim, dan masuk dalam hal tersebut adalah berbuat ihsan kepada al bahaim. Bahaim jamak dari bahimah. Apa artinya bahimah? Hewan ternak. Bagus. Ya. Berbuat ihsan kepada hewan ternak. Hatta fil halati, bahkan sampai dalam keadaan allati tashaku fiha nufusuhum, dalam keadaan yang nyawa-nyawa mereka melayang. Nyawa-nyawa mereka apa? Melayang, keluar dari jasadnya. Ini apa? Dalam keadaan menyembelih, dalam keadaan membunuh ya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Perbaikilah cara membunuh, berbuat ihsan dalam membunuh. Bagaimana caranya berbuat ihsan dalam membunuh? Apakah disetrum ataukah diracun? Di sebagian negara ada yang hukuman matinya diapakan? Disetrum. Ada yang diracun, ada yang digantung, ada yang ditembak kepalanya. Mana yang terbaik, Wah? Iya, yang terbaik adalah dipenggal kepalanya sampai ngelinding ke tanah. Hukuman apa? Hukuman pancung ya? Hukuman pancung ya. Faman istahaqqa, ini ya. Bagaimana ahsinul qitlah ini, Wah? Faman istahaqqal qatla, maka barang siapa yang berhak dibunuh. Faman istahaqqal qatla, barang siapa yang berhak dibunuh. Limujibi qatlin, li ini karena ya, karena sebab apa? Limujibi qatlin, karena sesuatu yang mengharuskan dia dibunuh. Mujib, sesuatu yang mengharuskan apa? Dia dibunuh. Contohnya apa? An-nafsu bin nafsi, an-nafsu bin nafsi, atau as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salas. An-nafsu bin nafsi. Ya. Berarti apa ini an-nafsu bin nafsi di sini? Ya, membunuh. Ya. Qisas. Atau sudah menikah berzina. Yudrabu unuquhu bisayf, dipukul maksudnya dipenggal. Dipenggal lehernya dengan pedang, bisayf. Ini adalah ahsinul qitlah, dipenggal. Siapa yang pernah menyaksikan hukuman qisas? Pengen lihat Ehwa? Hah? Lihat videonya ya? Iya. Ya, kalau dipenggal itu apakah mukanya perlu dikasih karung gitu? Hah? Nggak harus ya. Dipenggal langsung gelinding kepalanya. Langsung gelinding, nggak tahu apakah ada burung elang langsung menyambar nggak di bawah kepalanya. Min duni takrin wala tamsilin, tanpa apa? Tanpa dipotong-potong, tanpa dimutilasi. Ya, dilanjutkan bacanya Bapak Eko Haji. Falyatafaddal mashkuran. Ya, ahlan ya. Bismillah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibhata. Iya. Ai hayatud dzabhi wasifatuhu. Wasifatuhu, bagus. Walihada qala wal yuhidda ahadukum syafratahu. Bagus. Ai sakinahu, Siki.
ay sikinahu wal yurih dzabihatahu fa idza kanal abdu ma'muran bil ihsani ila min istihaq ila man istahaqqa al-qatla minal adamiyin minal adamiyin wa bi ihsani tabkhihi ma yuradu tabkhihi dabhuhu minal hayawani fayakfi bi ghairi hadal halati. Ya, syukran barakallahu fikum. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam wa idza dabahtum fa ahsinu dibhata. Ma makna dibhata ya ikhwah? Ai hay'atad dabhi wa sifatahu, atau dibaca rafa juga bisa. Ai hay'atud dabhi wa sifatuhu. Ya. Hay'atud dabhi wa sifatuhu yaitu cara menyembelih dan sifatnya. Hay'ah. Cara menyembelih dan sifatnya. Walihada qala wal yuhidda ahadukum syafratahu. Ai sikinahu, atau juga sikinuhu juga boleh. Ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah kalian menajamkan pisaunya. Syafrah artinya sikin. Wal yurih dabihatahu fa idza kana al-'abdu ma'muran bil ihsani ila man istahaqqal qatla minal adamin. Apabila seorang hamba ma'muran diperintahkan bil ihsani untuk berbuat ihsan ila man istahaqqal qatla, berbuat ihsan kepada seseorang yang berhak untuk dibunuh dari manusia adamin, ya. Wa bi ihsani dabhihi ma yuradu dabhu minal hayawan, juga diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada sembelihannya yang ia kehendaki untuk yang dimaksudkan untuk disembelih dari hewan. Fa kaifa bi ghairi hadhil halah, maka bagaimana dengan selain dari kondisi ini. Jadi kondisi membunuh dan kondisi menyembelih itu diperintahkan untuk berbuat ihsan. Apalagi di selain kondisi membunuh dan menyembelih. Jadi kalau membunuh itu maksudnya qisas ya. Kalau menyembelih ya menyembelih hewan. Wa'lam anna al-ihsan al-ma'mura bihi naw'ani. Ketahuilah bahwasanya ihsan yang diperintahkan dengannya ada dua macam ya ikhwah. Ahaduhuma wajibun. Yang pertama adalah wajib. Wa huwal insaf. Apa ikhwah? Insaf. Insaf itu berbuat apa? Adil. Wal qiyamu bima yajibu alaika lil khalqi, menegakkan apa yang wajib atasmu bagi manusia. Bihasabi ma tawajjaha alaika minal huquq, sesuai dengan apa yang mengarah kepadamu dari hak-hak. Apa yang kamu dapati dari hak-hak. Ini ihsan yang wajib, berarti ya yang hukumnya wajib. Wasani ihsanun mustahabun.
ada ihsan yang hukumnya mustahab sunnah. Wa huwa ma zada ala dzalika. Kalau ihsan yang mustahab berarti apa? Tambahan dari hal yang wajib tersebut. Ala dzalik. Contohnya apa ihsan yang mustahab? Min badli naf'in badaniyin. Mencurahkan apa? Mencurahkan manfaat berupa apa? Badan. Ya. Berarti apa nih? Setorogo itu ya. Ya. Jadi kalau naf'in badaniyin, ya. Kalau donor plasma termasuk enggak? Masuk ya? Min naf'in badaniyin. Aw maliyin, tenaga juga masuk nanti ya. Aw maliyin atau harta, aw amaliyin, perbuatannya, pekerjaannya. Aw taujihin li khairi diniyin, atau memberikan arahan untuk kebaikan agamanya, dakwah. Aw maslahatin dunyawiyatin, atau maslahat dunianya. Fakulu ma'rufin sodaqoh. Ini hadis Nabi ya. Hadis Nabi pernah bersabda, kulu ma'rufin sodaqoh. Setiap kebaikan itu adalah bernilai apa? Sedekah. Jadi sedekah ya tidak hanya terbatas harta benda. Tapi kullu ma'rufin, setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kata Nabi kalau apa? Fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Jika kalian enggak mampu kan, awalnya Nabi bersabda fattaqun nara walau bi syakki tamrah. Takutlah neraka, jauhkanlah diri kalian dari neraka meskipun bersedekah dengan separuh kurma. Fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau ternyata separuh kurma enggak punya, ya, karena enggak beli kurma ya. Separuh kurma enggak punya, permen 1 biji enggak punya, contohnya gitu. Ya. Jangan rokok satu kali ya. Satu batang jangan ya. Fa bi kalimatin thayyibah, maka bisa bersedekah dengan ucapan yang baik, perkataan yang baik. Bahkan lebih umum itu kullu ma'rufin sedekah. Masya Allah, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Wa kullu ma, ya, wa kullu ma adkhala surura alal khalqi shadaqatun wa ihsanun. Dan setiap apa yang bisa memasukkan kegembiraan ya kepada manusia, ya, setiap apa yang bisa memasukkan kegembiraan kepada manusia itu sedekah, bahkan ihsanun. Menyenangkan orang lain itu apa ya? Sedekah dan ihsan. Wa kullu ma azala anhum ma yakrahun. Ma yakrahun, ma di sini i'rabnya apa? Ma di sini i'rabnya apa, Bapak Bambang? Fi mahalinas bin sebagai apa? Iya, bagus, maf'ul bih dari fi'il. Iya, mumtaz. Wa kullu ma azala anhum ma yakrahun, dan juga setiap apa yang bisa menghilangkan dari mereka apa yang mereka benci. Berarti menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesedihan, menghilangkan kesulitan. Wa dafa'a anhum ma lan yartadawna min qalilin aw kasirin. Dan juga apa? Dafa'a anhum itu berarti membayarkan untuk mereka harta yang mereka ridhoi, baik
sedikit atau banyak, fahuwa shadaqatun wa ihsan. Ini juga sedekah dan ihsan. Jadi menghilangkan kesusahan itu juga shadaqah wa ihsan. Walamma dzakara. Mana jawab syarat dari lamma? Fi'il syaratnya adalah dzakara. Lamma termasuk adawatus syarat, alat syarat. Fi'il syaratnya dzakara dan mana jawab syaratnya? Bapak Sumanto. Kalau ada alat syarat, kita berusaha mengetahui fi'il syarat dan jawab syarat. Mana jawab syaratnya dari lamma? Apa? Sakotil qalb. Syakara. Sahih Mas Nazali. Aina jawab syarat lamma. Bapak Setia Adi. Innama. Sahih. Hal sahih Bapak Setia Adi? Iya, qalu. Mumtaz, barakallahu. Qalu. Jawab syaratnya apa? Qalu. Barakallahu fiik. Walamma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qisatal baghi. Dan ketika Nabi menyebutkan kisah seorang pezina, baghi aizani, seorang apa? Pezina. Allati, berarti pezinanya ini wanita atau laki-laki? Wanita. Allati saqatil kalba. Ini asalnya kan saqo yasqi. Saqo konya panjangan dan bertemu dengan tak taknis, maka alifnya diapakan? Dihilangkan. Seorang wanita pezina yang memberi minum seekor anjing. Saqatil kalba syadid. Syadid i'rabnya apa? Bapak Winarjo. Nasab sebagai apa? Iya, Masya Allah, mumtaz. Ya. Al-atash. Bapak Rohayadim. I'rabnya apa? Allati saqatil kalba syadid al-'atash bi khuffaiha minal bi'r. Mas Susilo. Apa? Naat. Nasab sebagai apa? Naat. Nasab sebagai naat. Hal sahih Bapak Eko Hadi. Mudhaf ilaih. Hal sahih Bapak Miftah. Bapak Setiadi. Tamyiz itu biasanya nakiroh. Pak Bambang, Mas Prasetyo.
Apa? Ya, tadi apa Bapak Babang? Hal. Mas maksudnya? Fa'il dari? Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Fa'il dari syadid. Syadidul atasyu. Ini namanya isim sifat. Syadid kan sifat musyabahah ya. Yang beramalan seperti fiilnya. Syadid itu kan sifat musyabahah. Sifat musyabahah yang merofakkan fa'il. Al-atasyu. Jadi saqatil kalbas syadidal atasyu, memberi minum seekor anjing yang sangat kehausan. Yang sangat apa ini? Haus. Bagus. Jadi dia fa'ilnya asyadid. Gitu ya. Kalau naat nggak bisa, dia bukan isim sifat. Gitu ya ikhwah ya. Jadi yang merofakkan fa'il tidak hanya isim fa'il. Tapi sifat musyabahah juga bisa merofakkan fa'il. Bi khufaiha, Masya Allah. Jadi memberi minum seekor anjing yang sangat kehausan dengan apa? Dengan dua sepatu ya. Bi khufaiha. Yang kedua sepatunya. Khuf sepatunya. Bi khufaiha berarti dua ini ya. Masya Allah. Minal bi'r yang ia ambil dari sumur. Menunjukkan bahwasanya ketika dia naik ke sumur, dia memanjat ke atas, berarti kemungkinan besar dia menggigit sepatunya. Usaha yang keras, usaha yang berat ya. Wa anna Allah syakara laha wa ghafara laha. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Masya Allah. Jadi ikhwah, ini pentingnya piknik ke gurun pasir ya. Iya, piknik ke gurun pasir kalau ketemu anjing, pentingnya mencari anjing yang kehausan. Iya. Apakah itu? Maksudnya cari kucing yang kelaparan gitu ya. Insya Allah. Ini menunjukkan dia masih punya hati. Masih punya hati, punya harapan untuk hidup hatinya. Karena punya sifat rahmah, kasih sayang kepada hewan, dan juga sifat ikhlas. Karena nggak ada siapa-siapa, dia nggak mengharap pujian dari orang lain, nggak ada siapa-siapa di situ. Jadi indikasi ikhlasnya kuat di sini. Ya. Nah, ketika Nabi menyebutkan kisah ini, maka apa? Qalu li Rasulullah SAW. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Rasulullah SAW. Inna lana fil bahaimi ajran. Wahai Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala pada hewan-hewan ternak kami? Inna lana fil bahaim ajran. Apakah kami mendapatkan pahala pada binatang-binatang ternak kami? Qala fi kulli kabidin harra ajrun. Pada setiap apa ini? Pada setiap hati yang apa? Harra, pada setiap hati yang syadidul atash, ya. Setiap hati yang hidup, maksudnya pada setiap makhluk hidup itu apa? Ada pahalanya. Bahkan Pak Tani apa? Padinya dimakan burung berpahala enggak? Berpahala meskipun doyak-oyak. Ya. Nah, meskipun enggak ikhlas. Buktinya enggak ikhlas kan apa? Ya doyak-oyak itu. Punya buah papaya California, dimakan codot, dimakan tupai, ya, berpahala ya ikhwah. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, seandainya besok itu kiamat dan kamu masih punya biji untuk ditanam, maka tanamlah.
Jadi ada hadis-hadis yang menganjurkan untuk semangat bercocok tanam. Karena bercocok tanam itu Masya Allah termasuk amal jariah. Kita di rumah nanam kelapa, apalagi nanam duren, dan dinikmati terus oleh anak cucu kita. Sampai canggah wareng, ya, siwur, debok bosok, apalagi itu. Itu Masya Allah. Jadi termasuk sebaik-baik peninggalan seorang tua itu ya peninggalan yang tadi langgeng tadi. Masya Allah. Maka ini semangat untuk menanam. Karena apa? Menanam semua hewan yang mendapatkan manfaat dari tanaman yang kita tanam itu berpahala. Meskipun kita apa? Meskipun ya kita nggak suka kalau rambutannya atau buahnya dimakan oleh kelelawar, ya, tetap berpahala. Fal ihsanu huwa badlu jami'il manafi'i min aina in kana. Maka ihsan, dari kesimpulan tadi ya, ihsan itu adalah mencurahkan seluruh yang bermanfaat min aina in kana. Seluruh yang bermanfaat dari jenis apa saja. Li'ai makhlukin yakun, terhadap makhluk apa saja. Walakinnahu yatafawatu bitafawuti al-muhsanu ilaihim. Akan tetapi kadar ihsan ini ya ikhwah berbeda sesuai dengan berbeda-bedanya al-muhsan ilaihim. Berbeda-bedanya dengan apa? Dengan sesuatu yang kita berbuat ihsan kepadanya. Jadi muhsan ini isim apa? Maf'ulnya. Kalau muhsin kan apa? Fa'il yang berbuat ihsan. Kalau muhsan berarti yang dikasih perbuatan ihsan. Wa haqqihim wa maqamihim, dan juga berbeda, kadar ihsan ini berbeda sesuai dengan hak mereka dan sesuai dengan kedudukan mereka. Wa bihasabi al-ihsani wa idhami mauqihi wa adimi naf'ihi. Dan juga apa? Juga dipengaruhi dengan apa ikhwah? Sesuai dengan kadar ihsannya dan juga agungnya mauqi itu dari tempat penyalurannya, wa adimi naf'ihi, besarnya manfaatnya. Jadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan maslahatnya, sesuai dengan besar manfaatnya. Wa bihasabi imanil muhsini wa ikhlasihi, juga apa? Berbeda-beda kadar ihsan tersebut sesuai dengan apa? Keimanan yang berbuat ihsan dan keikhlasannya. Wasababi da'ilahu ila dalik, dan sebab apa yang mendorongnya untuk berbuat ihsan. Sehingga apa? Dipengaruhi ya, kadar ihsan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ada, bisa ditinjau dari muhsan ilaihi atau muhsin itu sendiri. Wa min ajalli anwa'il ihsani, dan di antara jenis ihsan yang paling agung, ajal, al ihsanu ila man asaa ilaika biqaulin aw fi'lin, yaitu tetap berbuat ihsan kepada orang yang berbuat buruk kepadamu dengan perkataan atau perbuatan. Apa dalilnya berbuat ihsan yang kepada orang yang menyakiti kita? Qala ta'ala idfa billati hiya ahsan. Idfa, balaslah dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih ihsan. Kenapa kita membalas keburukan dengan kebaikan ya ikhwah?
Kenapa? Orang yang berbuat buruk kepada kita, yang dengki, yang iri hati, yang berusaha menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan. Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Maka ketika antaramu dengannya itu ada permusuhan, adawatun, ka'annahu waliyyun hamim, maka akan berbalik menjadi teman setia. Musuh nek kalau diapii jadi apa? Lebih baik ya. Ya di masyarakat ada tokoh yang nggak suka dengan kita, nggak suka dengan dakwah kita, kasih aja apa? Kasih roti. Ya, kasih hadiah, ya diantaranya. Tapi jangan kasih rokok loh ya. Nah, ada yang teman yang ngasih rokok ke tokoh masyarakat. Wa may yulaqqaha ila alladziina sabaru wa may yulaqqaha ila dzu haddin 'adzim. Dan tidaklah diberi anugerah ini ya kecuali orang yang sabar, kecuali orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Wa man kanat tariqatuhul ihsan. Ihsan i'rabnya apa? Wa man kanat tariqatuhul ihsan. Bapak Sumanto. Apa i'rab al-ihsan di sini? Maf'ul bi dari kanat. Kanat punya maf'ul bi enggak? Iya, karena tidak punya maf'ul bi, adanya apa? Khobar. Iya. Jadi kanat itu punyanya apa? Khobar. Iya, bagus khobar. Wa man kanat tariqatuhul ihsana. Dan barang siapa yang jalannya itu adalah ihsan, ahsanallahu jazaahu, maka Allah akan memberikan yang terbaik balasannya. Ahsanallahu jazaahu. Allah akan berbuat ihsan dalam memberikan balasannya. Dalilnya adalah hal jazaa'ul ihsani illal ihsan ya ikhwah. Yarhamukallah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya. Dalil yang lain adalah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Apa i'rab al-husna di sini? Apa i'rabnya Mas Susilo? Apa? Lima ada marfu. Kenapa nasab? Al-husna. Kenapa nasab? Maf'ul bi. Hal sahih. Mas Nazari. Al-husna di sini nasab maf'ul bi, hal sahih. Maf'ul bi. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Mas maksud ya? Maf'ul mut, ya maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu nakirah. Ya. Bapak Setia Adi? Bukankah fa'ilnya jamaah? Maf'ul bi. Sahih Bapak Bambang? Apa Pak Rahdi? Rafa, kenapa Rafa?
Mubtada, mana khabarnya? Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Mubtada. Jadi lilladzina ahsanu itu khabar. Al-husna itu apa? Mubtada. Apa buktinya? Wa ziyadatun. Atofnya itu rofa. Maka yang diatofi juga apa? Rofa. Jadi ketika dalam menentukan i'rab tidak cukup kita ya melihat ke sebelumnya, juga penting melihat ke setelahnya. Gitu ya? Apa? Enggak kelihatan ya? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Nah, ziyadatun atof ke mana? Al-husna. Apa yang dimaksud dengan husna di sini? Mas Setio. Apa arti al-husna di sini? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nikmat di surga. Nikmat di surga. Hampir, ya. Sahih. Jadi al-husna itu maknanya adalah al-jannah. Al-jannah. Ya. Lilladzina ahsanul husna. Bagi orang yang berbuat ihsan itu jannah balasannya. Wa ziyadah. Apa makna ziyadah di sini, Bapak Sumanto? Wa ziyadah. Nikmat-nikmat yang lainnya. Surga dan ziyadah. Iya, melihat Allah. Ini dalil melihat Allah wa ziyadah di sini. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Al-husna jannah wa ziyadah huna ru'yatullah fil jannah. Dalil yang lain, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Jadi kalau ketika seseorang yang menginginkan rahmat Allah, maka apa? Berbuat ihsan. Ai al-muhsinina fi ibadatillah, al-muhsinina ila ibadillah. Masya Allah. Itu apa? Berbuat ihsan di dalam beribadah kepada Allah, memperbaiki kekhusyukan dalam sholat, dan juga berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah. Insya Allah kita lanjutkan ba'dal maghrib. Insya Allah ya ikhwah, sebelum liburan kita ada rencana untuk pembagian rapot dan pembagian kitab. Kira-kira pilih hari Sabtu atau Senin? Ya, pertimbangannya tuh. Kita insya Allah minggu besok itu libur. Libur, secara asal libur dari Senin besok sampai Ahad. Ya kan? Tahun ajaran baru Senin depan. Gitu ya. Cuma pembagian rapat dan pembagian kitab inginnya kita bagi sebelum liburan. Biar apa? Biar bisa dibaca-baca di rumah. Sabtu atau Senin? Pilih mana? Kalau Sabtu pertimbangannya adalah peraturan itu. Kalau Senin pertimbangannya Arafah. Mana? Kita kalau bisa. Semua. Iya, antara satu saya itu ya, coba nanti kita pertimbangkan lagi.
Kalau Arafah, ya nanti kalau nggak Sabtu, Senin, atau mungkin Kamis atau Jumat, gitu ya. Nanti kita infokan di grup, melihat kondisi. Kalau besok ada takmili ada, tapi sampai maghrib aja takmili. Kalau besok terima rapat berarti takmili 5 rapat. Kalau nggak rapat berarti takmili belajar biasa. Ya nanti kita infokan ya mendadak. Alhamdulillah ini kitabnya sudah jadi, tinggal kita bagikan. Masuk terus. Ya mungkin banyak muternya, banyak yang muter ya. 1 minggu, iya lebih ketat. Makanya takmili kan cuma sampai maghrib saja. Ya memang Sabtu diperketat. Makanya Sabtu untuk ILC itu Sabtu Minggu libur ILC. Putri. Tapi putra Minggu tetap masuk. Hah? Ya, Ahad tetap masuk putra. Minggu kemarin masuk dan besok insya Allah masuk. Gak tahu. Kalau putri kan kasihan muter-muter ya. Kalau putra insya Allah tahu jalan-jalan tikus. Ya Ikhwah, kita infokan nanti ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita istirahat lebih dahulu.